والنفع والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Minggu yang sebelum kemarin, karena minggu kemarin tidak bisa masuk, minggu kemarin kita atau minggu lalu kita belajar yang pertama atau orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya itu orang yang pertama. Sekarang hari ini kita masuk di cerita yang mungkin kita bilang paling ajib itu. Ajib dalam bahasa Arab, bukan ajib dalam bahasa Indonesia. Rasa makan itu ajib. Tapi di dalam bahasa Arab itu kayak ini luar biasa. Juga bagaimana mereka bisa jadi seperti itu. Ini bingung atau hairan. Dalam bahasa Indonesia juga bisa bilang hairan. Ini orang kufar Quraisy sudah berkali-kali dengar bacaan Nabi, tapi mereka tidak mau ikut. Itu masalah mereka di situ. Cerita ini judulnya kisah orang-orang Quraisy mendengarkan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ceritanya, dari judulnya kita faham, oh berarti mereka sudah dengar. Ceritanya itu luar biasa karena mereka tidak dengar di dalam keadaan yang jelas. Caranya itu sembunyi. Nggak ada yang tahu. Tapi subhanallah, pasti di setiap kali bisa atau teman-teman bisa ketemu atau bisa tahu ini fulan sudah pernah dengar atau dengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bilang, Syekh, ini faedahnya apa? Manfaatnya apa? Faedahnya biar kita tahu orang yang enggak mau ikut jalanmu, yang tidak mau ikut jalanmu, dia muslim atau non muslim, kafir atau munafik, tetap kasih alasan. Ini kita ambil dari cerita ini, tetap kasih alasan, tetap walau dia lihat ini benar, pasti dia tidak mau ikut. Kasih alasan. Ini ceritanya mulai dari Ibnu Ishaq seperti biasa. Dia berkata radhiyallahu tabaraka wa taala anhum jami'an, berkata Abu Sufyan Ibnu Harb wa Abu Jahal. Abu Jahal itu yang kita bilang namanya apa? Al-Hakam bin Hisham. Itu yang namanya Abu Jahal. Nama panggil itu Abu Jahal. Setelah Rasulullah SAW datang, kasih nama Abu Jahal, ayah bodoh. Kenapa? Karena dia tahu ini agama yang benar, ini Nabi, tapi tidak mau ikut. Itu arti Abu Jahal. Abu ini dalam bahasa Indonesia kita tahu ayah. Tapi dalam bahasa Arab maksudnya dia yang paling bodohnya itu paling banyak atau mirip seperti itu. Abu Jahal bodohnya banyak sekali. Wal Akhnas bin Shuraik. Al-Akhnas bin Shuraik. Al-Akhnas bin Shuraik itu juga orang munafik. Setelah agama Islam dia jadi orang munafik. Datang kepada Nabi, dia lidahnya bagus sekali, baik sekali, manis. Tapi setelah pergi itu ganggu sahabat Nabi Muhammad SAW. Hasilnya tapi ini masih di Makkah, belum masuk Islam.
Itu kapan jadi munafik? Setelah Nabi Muhammad SAW sudah agama Islam sudah menyebar, Rasulullah sudah pergi ke Al-Madinah. Ini dia datang mau ikut agama Islam tapi tidak benar. Ini jadi orang munafik. Nanti ceritanya ada cerita juga di surat Al-Baqarah, nanti kita belajar ada beberapa ayat turun khusus Al-Akhnas bin Syuraib. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Di antara manusia ada yang lidahnya bagus, kata-katanya bagus, baik, tapi hatinya kotor. Itu turun di Al-Akhnas bin Syuraih. Hasilnya ini Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Akhnas bin Syuraih ini masih di waktu di Makkah, masih mereka belum masuk Islam atau mereka belum ada yang dari mereka yang ikut agama Islam. Juga Abu Sufyan masih orang kafir. Ini ceritanya sebelum dia masuk agama Islam. Abu Sufyan Al-Akhnas ini masuk agama Islam. Abu Sufyan Al-Akhnas itu masuk agama Islam setelah Fath Makkah. Tapi Abu Jahal kita tahu membunuh di atau terbunuh ya kan di Ghazwat Badr. Sudah meninggal, berarti tidak ikut agama Islam. Wal Akhnas bin Syuraih kharaju, itu mereka dalam satu malam itu keluar pada suatu malam, satu malam. 3 orang, bertiga. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat bagaimana agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangatnya, bagaimana bertanggung jawab itu saya Rasulullah harus sampaikan agama ke orangnya. Ini masih di Makkah, tamannya masih sedikit, tapi tetap qiyamul lail. Ini lihat satu malam, ya, mereka dengar karena ini di Makkah setiap hari Rasulullah salat qiyamul lail di Makkah, di rumahnya, tetap di rumahnya. Oke, juga bacaannya bersuara, tidak diam, sampai yang tetangga di sebelahnya bisa dengar bacaannya atau yang lewat bisa dengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah setiap orang dari mereka bertiga mengambil tempat duduk untuk mendengarkan bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 orang, mereka keluar tapi nggak ada yang tahu fulan keluar, itu sendirian. Ya. Tapi setiap orang pilih satu tempat yang jauh. Juga zaman dulu bukan seperti sekarang, ada lampu-lampu di jalan. Mereka ada yang datang dari kanan, ada yang datang dari kiri, ada yang datang dari depan. Dengar bacaan Nabi. Enggak ada yang tahu fulan ada sekarang. Abu Sufyan tahu Abu Jahal ada atau tidak. Abu Jahal tahu Abu Sufyan ada atau tidak karena malam itu gelap. Ya, 3. La ilaha illallah. Fajalasu yastami'una fihi wa kullu la ya'lamu bimakani sahibih. Dari setiap orang dari mereka tidak mengetahui tempat duduk temannya. Artinya gelap, juga tidak perhatian. Juga itu kalau kita dalam bahasa Arab namanya fudul. Fudul itu kita mau dengar dia. Baca apa, bicaranya itu apa. Qurannya itu diisinya apa. Tapi subhanallah kalau Allah Ta'ala tidak kasih hidayah, tidak ada manfaat dari cerita-cerita atau dari ayat Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta.
mereka tidak tidur. Ini cerita dalam bahasa Arab bilang apa? Fabatu yastami'una lahu. Itu satu malam. Satu malam mereka dengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Ini lihat juga satu malam. Di dalam buku sirah ini bilang satu malam sampai fajar. Juga mereka dari awal malam ikut dengar. Masih kafir Abu Jahal. Itu orang yang musuh, bukan orang yang cinta sama Nabi. Tapi bisa dengar. Sabar mereka bagaimana satu malam. Ini kita bilang ini sabar atau ada rahasia. Saya sendiri saya pikir ada rahasia. Setelah mereka dengar bacaan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa lepas, tidak bisa pergi. Ini kalau kita bicara dengan sirah Nabi Muhammad SAW, kita nggak mau selesai. Masih apa bahasa haus, mau lanjut. Apalagi mereka dengar Al-Quran. Kita kalau dengar Al-Quran dari orang yang suaranya bagus, indah, tidak mau mati HP ya kan, atau tidak, kita mau lanjut, tetap mau lanjut. Apalagi mereka dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bacaannya beda, suaranya beda, karena suara Rasulullah juga itu bagus, indah sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari malam sampai subuh. Di sini bilang apa itu katanya menyengis atau menyingsing fajar itu. Menyingsing, ketika fajar menyingsing. Apa itu menyingsing? Maksudnya tulu'ul fajri ya kan? Sampai subuh artinya sampai subuh. Tapi seperti tadi bilang itu satu malam. Satu malam. Tadi malam waktu saya baca ini sampai tulu'ul fajri atau mengising itu sampai apa itu tadi bilang, ketika fajar mengising itu saya bilang ini kita orang mukmin muslim alhamdulillah baca Al-Quran. Kalau waktunya di sini lebih dari 2 jam mulai gelisah. Fulan ambil HP, fulan cari telepon, fulan chat sembunyi dari Syekh Faisal ya kan, matikan kamera, matikan suara, terus chat sama fulan. Kalau Syekh Faisal baru ya Syekh. Ini mereka satu malam, mereka masih orang kafir, tapi juga mau faham apa ada yang ada di Al-Quran. Mereka bubar dan bertemu di salah satu jalan. Subhanallah. Kadang-kadang kalau kamu melakukan salah itu bisa muncul ke orang lain atau bisa apa manusia bisa mengetahui salah kamu langsung dari fulan ke fulan ini salah mungkin satu kali ini. Mungkin kamu melakukan hal ini pertama kali ini. Salah, kita bilang salah, ya manusia. Tapi kalau salah langsung menyabar ke sana ke sini terus dalam satu hari, sudah salah kamu. Mungkin satu kampung atau satu kota. Sekarang apalagi sekarang zaman sosial media apa Indonesia semuanya ya sampai dunia. Kalau punya teman di Amerika, punya teman di orang Arab, semuanya tahu salah kamu. Ini salah di pikiran mereka salah. Pikiran mereka kita melakukan hal keluar atau setelah bubar mereka mau balik ke rumah pasti ketemu di jalan, di ujung jalan kita bilang atau di akhir jalan. Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syuraik, ini kenapa, dari mana, ya tanya. Bilang sama dia, mereka bilang jangan balik lagi seperti ini ya kan. Oke. Ini diulang 3 kali. Hari kemarin mereka enggak ada yang tahu. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala kasih rindu di dalam hati mereka. Juga mereka masih mau
tahu itu dari mana, bagaimana itu. Balik lagi hari yang berikutnya mereka datang. Seperti kemarin, duduk nggak ada yang tahu, terus tidak ada perjanjian, tempatnya beda, tapi tidak ketemu. Dengar bacaan Nabi hari pertama tadi atau malam kemarin, sama malam ini, sama malam yang berikutnya, 3 hari. 3 hari ceritanya seperti kemarin. Mereka datang dengar sampai ketika fajar mengising. Hari pertama, hari 2, hari 3. Di 3 hari itu mereka ketemu di salah satu jalan. Waktu bubar itu ketemu. Fulan ini dengar lagi, datang lagi. Di hari yang terakhir itu mereka ambil berjanjian atau berjanji tidak akan mengulangi. Kalau kita pikir sedikit ini, orangnya masih kafir, tapi kenapa mengulangi atau ulang ini hari 1, 2, 3? Ada apa? Itu yang saya tadi bilang. Ini bacaan Nabi Muhammad SAW. Ini kita sendiri di sini. Kalau ada yang sudah bacaannya bagus, suaranya bagus dari saudara kita, tetap kita nggak mau selesai. Saya siap. Mungkin semuanya bilang boleh Syekh, kasih waktu ke fulana biar bacaannya masih bagus. Ini masih kita jauh, masih orang yang mungkin kita bilang berdosa, masih orang yang salah, masih orang yang bacaan, apalagi itu bacaan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka rindu, mau dengar lagi. Setelah kemarin itu 1 malam full, 1 malam kita bosan itu kalau baca Al-Quran. 1 juz sudah mulai gelisah, mulai bergerak, mulai cari nomor fulan, saya mau telepon sama fulan. Ya tidak bisa. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ini mereka 1 malam dengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini lihat 3 hari. Berarti itu qiyamul lail Nabi Muhammad SAW. Qiyamul lail Nabi Muhammad SAW itu berapa kali? Seminggu 1 kali, seminggu 2 kali. Ini jadi 3 setiap hari. Hari pertama mereka datang dengar. Rasulullah nggak tahu. Rasulullah tidak tahu. Juga Jibril itu atau wahyu, belum ada wahyu yang bilang sama Nabi, wahai Muhammad ini fulan ada di luar atau belakang rumah. Enggak. Hari pertama mereka datang. Rasulullah tetap qiyamul lail. Juga mereka kangen atau bilang rindu, mau dengar lagi. Hari pertama, hari 2, hari 3. Sampai mereka ambil berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sudah selesai di sini atau belum? Belum. Karena di hari pertama itu tanya, wah dari mana ayah? Sudah selesai. Hari yang kedua, hari yang ketiga, mereka bilang kalau kita seperti ini salah. Kalau mereka yang di kampung kita atau di Makkah, tahu kita datang dengar bacaan Muhammad itu bahaya, jadi harus kita tidak balik lagi. Ayo kita ambil perjanjian ya, mereka kasih perjanjian, sudah jadi tidak datang lagi. Tapi Al-Akhnas bin Shuraik itu di dalam riwayat ini datang ke rumah Abu Sufyan. Akhirnya Al-Akhnas bin Shuraik itu tongkatnya mengambil tongkatnya, kemudian keluar rumahnya untuk menumi menemau itu mau ketemu sama Abu Sufyan. Menemui ya kan Abu Sufyan. Hasilnya dia yang tadi dengar baca, hari yang sebelumnya sudah dengar baca, hari yang sebelumnya lagi sudah dengar baca, dia bilang datang ke Abu Sufyan, ya Aba Hamdalah, an ra'yaka fi ma sami'tu min Muhammad. Kamu dengar yang saya dengar, Abu Sufyan juga sudah dengar
ini menurut kamu tentang bacaan Muhammad atau Quran itu bagaimana? Faqala ya Aba Tha'labah, wallahi laqad sami'tu syai'an a'rifuha wa ma a'rifu ma yuradu biha. Saya dengar kata-kata yang saya kenal tapi enggak tahu maksudnya apa. Juga. Wa sami'tu asya, saya juga dengar beberapa hal atau beberapa kata-kata yang saya tidak paham. Ini orang Arab. Biar orang Indonesia yang mau baca Al-Quran jangan bilang, oh saya tidak paham Al-Quran jadi enggak mau baca. Nah, ini lihat orang Arab. Ini orang Quraisy yang paling fasih di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa paham Al-Quran. Tapi fahaman bahala Al-Quran tetap dapat bahala. Kamu faham atau tidak. Ini kalau saya kasih contoh seperti Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, Ha Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Alif Lam Ra, Ta Sin, Ta Sin Mim. Itu artinya apa? Seluruh buku tafsir bilang Allahu a'lamu bimurad. Allah Maha mengetahui artinya huruf tersebut. Tapi Rasulullah bersabda, barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran dapat 10 bahal atau 10 kebaikan, 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harf. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Di kata alif lam mim itu 30 kebaikan. La aqul alif lam mim harf, walakin aqulu alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Walau tidak paham, Subhanallah. La ilaha illallah. Ini Abu Jahal bilang, saya ada beberapa hal yang tidak faham. Wahai Abu Hanzalah, ada beberapa hal yang tidak faham. Wala faham. Qala al-Akhnas wa ana walladhi halaftu bi kata. Al-Akhnas itu bilang, saya sama. Tidak faham. Ada beberapa yang saya faham, ada beberapa tidak faham. Terus dia pergi, Al-Akhnas. Al-Akhnas itu pergi ke Abu Jahal. Bilang sama Abu Jahal. Bilang apa itu? Seperti cerita Abu Sufyan. Kamu sudah dengar bacaan Muhammad, saya juga dengar bacaan Muhammad. Bagaimana menurut kamu tentang yang dia baca atau ini? Bilang apa itu? Qala فإذا سمعت تنازعنا قال فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت. Dia bilang, wahai Akhnas itu, kamu dengar apa? Kita dengar semuanya. Kita sudah paham semuanya. Tapi saya kasih alasan atau sebab kenapa kita tidak ikut Muhammad. Apa itu? Abu Jahal bilang apa? Kemudian berkata, hai Abu Jahal, bagaimana dapatmu tentang apa yang semalam engkau dengar dari Muhammad? Abu Jahal berkata, apa yang aku dengar? Kita bersiang. Ini Abu Jahal kasih, nanti kamu baca. Abu Jahal kasih alasan yang biasa di antara orang Arab. Orang Arab itu pasti itu di orang Arab kaya paling banyak. Tapi ini setiap orang seperti itu. Setiap orang pengen saya yang paling afdal. Dua-duanya guru tahsin, tapi pasti kalau kamu duduk sama dia bilang saya lebih afdal dari fulan. Ini waktu dia belajar ada beberapa hal ini yang kurang, saya lebih afdal. Itu guru tahsin. Juga guru agama juga. Orang ulama bilang kita yang paling afdal ini. Orang ini sampai kita lihat negara-negara ini setiap orang bilang kita yang paling afdal. Itu sunnatullah fi khalq.
Sunnatullahi fi khalqih. Tapi kapan kita bisa melewati hal-hal seperti ini kalau kita belajar tarbiyah tazkiyah. Sampai Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Qad aflaha man tazakka." Kapan kamu tahu hati saya bersih benar? Setelah kamu lihat manusia semuanya saudara benar. Sampai kamu suka atau kalau ada hal yang baik sama kamu, kamu suka sama teman saya seperti itu. Itu sudah melewati atau keluar kotor dari hatimu. Tapi Abu Jahal kasih alasannya seperti itu. Kita zaman dulu ada gini, Abdul Manaf bilang gini, kita ini kasih hal dia bilang, فدخل عليه فقال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. الشرف itu yang apa itu bahasa Indonesia? Melakukan hal yang sama. Coba baca ini ya Ustazah. Ya, baca dari awal biar mereka dengar. Lalu Al-Akhnas menuju rumah Abu Jahal. Enggak. Baca dari awal ceritanya biar mereka sudah paham. Biasa saya setelah ada masukan dari saya, sudah baru baca dari awal. Coba baca. Dari Ibnu Ishaq ya, Syekh? Ya. Ya. Ibnu Ishaq berkata, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, dan Al-Akhnas bin Syarik bin Amr bin Wahab As-Saqafi, sekutu Bani Zuhrah, di suatu malam keluar untuk menyimak bacaan Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat malam di rumahnya. Setiap orang dari mereka bertiga tidak saling mengetahui keberadaan mereka satu sama lain. Sebentar kalau ada masukan saya bisa tambah sedikit. Ini lihat tadi bilang Rasulullah salat qiyamul lail, agama Islam belum menyabar. Juga salat itu Allah Ta'ala belum kasih fardu salat zuhur asar. Karena kita tahu salat fardu itu di hari Isra Mi'raj ya. Hari Isra Mi'raj. Isra itu sebelum hijrah ke Al-Madinah. Berarti salat yang sebelumnya itu mungkin kita bilang nafilah. Itu yang Rasulullah suka. Oke, lanjut. Hilang. Mereka rela bergadang demi mendengarkan bacaan beliau. Ketika fajar menyingsing, mereka bubar dan bertemu di salah satu jalan. Mereka saling mengata-ngatai satu sama lain. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Jangan lakukan lagi, sebab bila kalian dilihat sebagian orang-orang yang tidak waras di antara kalian, pastilah kalian menimbulkan rasa curiga pada diri mereka." Setelah itu mereka berpisah pada malam berikutnya. Setiap orang dari mereka bertiga kembali mendengar bacaan Rasulullah. Mereka rela bergadang tidur guna mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Saat fajar mereka bubar dan kembali bertemu di salah satu jalan. Sebagian di antara mereka berkata kepada yang lain, persis seperti yang mereka katakan sebelumnya, pada malam sebelumnya. Setelah itu mereka berpisah. Pada malam berikutnya, mereka bertiga kembali mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ketika fajar mereka bubar dan kembali bertemu di salah satu jalan. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Mari kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kita ini." Mereka bertiga pun berjanji tidak mendengarkan bacaan Al-Quran di rumah Muhammad. Kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Sebentar. Ini lihat kasihan mereka benar. Ya kan? Mereka sudah enggak mau, juga di dalam hati mereka mau dengar, tapi dari luar takut. Itu yang kita harus perhatian. Orang yang ikut jalan dakwah, mau ngajar, belajar Al-Quran, mau ikut jalan, mungkin kita bilang bahasa Indonesia biasa, mereka pakai kata itu apa itu namanya bahasa Indonesia, hijrah. Mau hijrah tapi dia masih takut dari fulan bilang ini, fulan ini. Orang yang sudah cari ridha Allah Ta'ala, jangan lihat orang lain. Yang cari ridha Allah Ta'ala, jangan lihat atau tunggu ridha orang lain.
pasti mereka enggak ada yang ridha, pasti mereka tidak terima. Kalau kamu mau ganti hidup yang kemarin itu, hidup kemarin kamu salah atau ada beberapa hal yang tidak bagus, kamu mau ridha mereka biar saya, pasti mereka tidak kasih. Itu yang kita harus perhatian. Subhanallah. Lanjut, mereka mau dengar tapi takut. Mereka mau dengar tapi malu juga. Wah, ini bagaimana? Kasihan mereka. Lanjut. Keesokan harinya, Al-Akhnas keluar menemui Abu Ini Sufyan di rumahnya. keesokan ini maksudnya besok. Ya, besok. Ini Sesampainya di baru rumah, pertama ini dengar. Keesokan ya kan? keesokan, ya Syekh. Lanjut, ha? Sesampainya di rumah Abu Sufyan, sesampainya di rumah Abu Sufyan, Al-Akhnas bertanya, "Wahai Abu Hanzalah, katakanlah kepadaku apa pendapatmu tentang apa yang semalam engkau simak dari Muhammad?" Abu Sufyan menjawab, Nabila, ya, kenapa buru-buru mau kemana? nggak Syekh, ulangnya Syekh. Tenang aja. Kita lagi pikir ini si sirah Nabi Muhammad SAW. Tenang aja. Belam-belam biar kalau ada tambahan bisa. Silakan, ha? Sesampainya di rumah Abu Sufyan, Al-Akhnas bertanya, "Wahai Abu Hanzalah, katakanlah kepadaku apa pendapatmu tentang apa yang semalam engkau simak dari Muhammad?" Abu Sufyan pun menjawab, "Wahai Abu Sa'labah, demi Allah, aku mendengar beberapa yang aku tahu dan aku mengerti maksudnya. Aku juga dengar beberapa hal yang tidak aku tahu dan tidak aku pahami maksudnya." Al-Akhnas berkata, "Demi Allah, aku juga seperti itu." Ini lihat mereka punya akal. Mereka bisa tadabbur ayat Al-Quran, tapi kalau belum dapat hidayah itu yang bahaya. Subhanallah, itu mereka Al-Akhnas ini sama Abu Sufyan hidayahnya dapat setelah berapa tahun? Setelah dari cerita ini di tahun 34 Hijriyah, sebelum Bi'tsah. Setelah Bi'tsah itu setelah Rasulullah jadi kenabian, mereka masuk di tahun 9 Hijriyah. Ini 9 sama 9. Setelah 18 atau 17 tahun baru mereka masuk agama Islam. Mereka sudah dengar Al-Quran, sudah dengar ini semuanya, tapi baru masuk Islam setelah Rasulullah datang di Fatah Makkah. Oke, lanjut, ha? Kemudian Lalu Al-Akhnas menuju rumah Abu Jahal. Sesampainya di rumahnya, Al-Akhnas kemudian berkata kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Al-Hakam, apa yang engkau dengar dari Muhammad semalam?" Abu Jahal berkata, "Mendengar apa aku? Bukankah kita bersaing ketat memperebutkan kehormatan dengan Bani Abdu Manaf? Mereka memberi makan, kita juga melakukan hal yang sama." memberi Mereka makan maksudnya untuk orang-orang yang masuk ke Makkah karena mereka tinggal di Makkah. Ada beberapa orang yang datang itu haji umrah, mereka haji umrah tetap ada, tapi ikram, kasih makan bukan seperti sekarang. Mereka bikin hotel, harus bayar, harus ini, harus itu. Enggak, mereka itu air, minum air itu air zam-zam bukan seperti sekarang jual. Mereka ada berapa orang khusus yang bagi-bagi air ke orang lain. Seperti sekarang ada termos itu untuk minum, tapi itu biar mereka bawa ke sana ke sini. Makan mereka juga yang datang itu tidak ada yang beli makan. Mereka setiap hari siap-siap makan untuk orang yang datang ke Makkah. Ini orang kufar Quraisy, Muslim yang sekarang ini jadikan Makkah ini untuk tempat wisata. Harga makan itu yang paling mahal, harga hotelnya juga sama, airnya itu zam-zam, jadi jual sampai ada yang menipu jual air yang biasa bilang zam-zam. Ada beberapa hal-hal yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus ini mereka maksud cerita Abu Jahal di sini, mereka
Waktu itu kasih makan ke orang yang datang, kita juga bisa kasih. Mereka bilang kita mengurus Baitul Haram, kita juga ada. Mereka bisa kasih air untuk orang datang haji, juga kita bisa. Tapi sekarang mereka bilang di antara kita ada Nabi, kita tidak bisa bilang seperti itu. Itu sebabnya dia nggak mau ikut. Coba ulang lagi bacanya. Abu Jahal berkata, mendengar apa aku? Bukankah kita bersaing ketat memperebutkan kehormatan dengan Bani Abdul Manaf? Mereka Ini memberi Bani makan Abdul Manaf, kita. Bani Abdul Manaf itu yang suku Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ini dari suku Nabi tapi bukan dari Abdul Manaf. Jauh. Bukan dari Abdul Manaf. Lanjut ha? Mereka memberi makan, kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanggung orang, kita juga melakukan hal yang sama. Mereka memberi demikian juga kita. Hingga ketika kita telah siap untuk berangkat dan kami seperti dua kuda pacuan. Ya, Mereka maksudnya berkata, dua kuda bacuan itu maksudnya jalan kita. Ini lihat kalau ada lomba, ada dua kuda itu, ya artinya kita mereka maju sedikit, kita maju bisa ikut. Terus sampai kita jadi seperti itu, ini sekarang mereka bilang, mereka berkata, kita memiliki nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Kapankah kita bisa mencapai hal seperti itu? Demi Allah, aku tidak akan pernah beriman kepada nabi tersebut, tidak ini pula sebentar membenarkannya. demi Allah, aku tidak akan beriman kepada Nabi tersebut. La ilaha illallah. Itu subhanallah, hikmah dari Allah Ta'ala tidak kasih hidayah ke Abu Jahal. Juga yang paling ajib itu dia tidak terima hidayah. Tidak terima hidayah. Subhanallah. Sampai berapa kali. Ada satu hari juga ada yang datang ke Abu Jahal. Abu Jahal, bagaimana menurut kamu kalau kita ikut Muhammad? Dia bilang gini. Seperti ini. Enggak mau. Terus la ilaha illallah juga lihat orang yang tidak mau ikut kamu, walau kamu benar. Kamu yang benar, sudah kamu yang benar, masya Allah. Tapi dia tahu kamu yang benar, tetap nggak mau ikut. Itu banyak yang di antara jamaah atau mungkin kita bilang jamaah Muslim. Kamu bilang sama dia, dalilnya ini, dia nggak mau. Enggak. Walau dalilnya benar, nggak mau. Kamu orang ini, kamu orang itu. Demi Allah, aku tidak akan beriman kepada Nabi tersebut. Terus dan tidak pula membenarkannya. Lalu Al-Akhnas berdiri dan meninggalkan Abu Jahal. Ibnu Ishaq berkata, apabila Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajak kepada Allah. Itu cerita yang kedua, masih panjang. Mungkin kita lanjut di minggu depan. Tapi di cerita ini Abu Jahal sama Al-Akhnas wa Abu Sufyan, kita bisa ambil pelajaran beberapa hal yang tadi kita sudah jelasin. Juga harus kita takut dari su'ul khatimah. Minta husnul khatimah. Harus kita minta husnul khatimah. Ini lihat bicara Abu Sufyan, lihat bicara Abu Jahal, lihat bicara Al-Akhnas bin Shuraik. Ini 3 orang, semuanya dengar Al-Quran. Nabi masih di Makkah di tahun pertama waktu dakwah. Tapi Abu Jahal meninggal dalam keadaan kafir di Ghazwat Badr. Al-Akhnas bin Shuraik jadi orang munafik. Abu Sufyan itu masuk agama Islam, sudah jadi ahli agama Islam. Itu yang kita harus takut dari su'ul khatimah. Nas'alullah lana wa lakum husnul khatimah. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, innahu akramul akramin.
وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.